Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk mengejar cita-cita di masa depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan optimalisasi peran audit internal. Perbankan dan lembaga keuangan sering menghadapi beberapa jenis risiko. Risiko yang terjadi bisa diminimalisir atau bisa dihindari dengan mempertimbangkan atau dengan mengoptimalisasikan peran dari audit internal. Maka untuk lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama. Audit dalam perspektif Islam, kita bisa menggunakan pendekatan perumusan sistem audit menurut Accounting and Standard for Islamic Financial Institution, yaitu yang pertama, menentukan tujuan berdasarkan Islam, dan ajaran kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengkaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. Jadi yang pertama terkait dengan menentukan dasar prinsip Islam, dan kita kaitkan dengan sistem akuntansi yang sedang berlaku untuk saat ini. Yang kedua, memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hukum Islam, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum Islam, dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Ini adalah dua pendekatan yang bisa digunakan dalam perumusan sistem audit. Berikutnya, terkait dengan landasan kode etik akuntan muslim, ada 6. Yang pertama, ada integritas, di mana integritas dijunjung tinggi di agama kita atau di agama Islam. Integritas merupakan sebuah keunggulan dari kepribadian seseorang. Yang kedua, ada keikhlasan, di mana keikhlasan bekerja menurut hatinya atau bekerja bukan karena alasan tertentu, tapi bekerja karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan dari bekerja adalah untuk ibadah. Yang ketiga, ada ketakwaan, jadi takwa pada ajaran yang dianut. Yang keempat, terkait dengan kebenaran dan bekerja secara sempurna. Yang kelima, takut kepada Allah. Dan yang keenam, manusia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau atas apa yang dipekerjakannya. Nah, di sini ada beberapa ayat terkait dengan kebenaran dan bekerja secara sempurna. Yang pertama ada surat An-Nahl ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya, terkait dengan takut kepada Allah dalam segala hal, kita bisa melihat atau kita bisa merujuk pada surat An-Nisa ayat 176.
Ya ayyuhan nasu taqu wa rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasya'iluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan saling memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pada ayat terakhir ini, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini menjadi alasan kuat bahwa kita harus takut kepada Allah dalam segala hal. Begitu pula dalam menjalankan peran sebagai audit internal. Berikutnya, terkait dengan manusia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat pada surat Al-Nazi'ah ayat 8 dan ayat 7. Wa may yakmal misqala dzarratin khairan yarah wa may yakmal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini bahwa manusia baik itu berbuat baik, berbuat kejahatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Ketika kita menjalankan peran sebagai audit, maka kita akan berlaku jujur, berlaku baik, menjalankan amanah, dan kita bekerja mengoptimalkan profesi yang dimiliki. Karena aturan yang ada itu harus kita taati. Audit dalam Islam, kita bisa menggunakan kerangka balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan metode atau sebuah cara yang bisa dioptimalkan dari audit Islami. Audit Islami merupakan pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank Islam. Tujuan dari utama atau tujuan utama audit syariah Islam adalah memastikan antara kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah Islam yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank Islam, sehingga dengan diadakan audit Islami diharapkan semua aktivitas dan produk bank dipastikan sesuai dengan syariat Islam yang diberlakukan. Jadi ini merupakan tujuan utama dari audit syariah Islam. Audit Islami dengan kerangka balance scorecard bisa digunakan sebagai cara sebuah metode. Balance scorecard merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh perusahaan atau oleh perbankan. Biasanya disebut sebagai strategi manajemen. Balance scorecard memberikan perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru, yaitu menjadi titik awal untuk mereview, mempertanyakan, dan belajar terkait dengan strategi yang dimiliki. Balance scorecard juga menerjemahkan terkait dengan visi dan strategi, sehingga ini merupakan serangkaian atau ukuran koheren dari 4 perspektif yang berimbang. Fungsi dari balance scorecard yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisa yang efektif sebagai strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait dengan SWOT yang dimiliki. Dan yang terakhir, sebagai feedback terhadap stakeholder atau sebagai shareholder perusahaan. Ini merupakan
6 fungsi dari balance scorecard. Ada 4 jenis perspektif dalam mengetahui ukuran kinerja berdasarkan balance scorecard. Yang pertama ada financial perspektif, yang kedua customer perspektif, yang ketiga internal proses perspektif, dan yang keempat learning and growth perspektif. Yang pertama terkait dengan financial perspektif, ada 3 tolak ukur yang bisa digunakan. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan dan pertambahan yang didapatkan selama bisnis berlangsung. Yang kedua terkait dengan penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi bisnis. Yang ketiga adanya penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Ini merupakan 3 tolak ukur dari perspektif keuangan. Yang kedua terkait dengan customer perspektif, kita bisa menggunakan beberapa ukuran dalam perspektif konsumen. Yang pertama kita melihat seberapa besar omset. Yang kedua adalah terkait dengan tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Yang ketiga berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Yang keempat terkait dengan persentase loyalitas. Yang kelima adanya tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam adanya tingkat profitabilitas, dan yang terakhir adalah kebutuhan pelanggan. Yang ketiga terkait dengan internal proses perspektif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan proses inovasi. Yang kedua adanya proses operasi yang berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari atau berkaitan dengan kegiatan operasional. Yang ketiga adalah proses dan metode pemasaran yang paling tepat, karena belum tentu metode pemasaran yang digunakan dari perusahaan induk atau dari perbankan pusat itu bisa diadaptasi di cabang atau di unit. Ada kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekitar atau kita menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Yang keempat terkait dengan learning and growth perspektif, kita bisa menggunakan 3 tolak ukur. Yang pertama terkait dengan kapabilitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua kemampuan mengelola sistem informasi. Yang ketiga motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Terkait dengan pengendalian internal dalam organisasi, kita bisa menggunakan 3 hal. Yang pertama ada struktur organisasi kontrol. Yang kedua ada konflik peran, dan yang ketiga ada proposisi. Di mana terkait dengan proposisi, auditor harus mampu mengungkap masalah operasional. Yang kedua, auditor harus mampu mengungkap masalah pelaporan akuntansi. Dan yang ketiga, auditor harus mampu mengungkap masalah kepatuhan. Dan apa saja peran dari auditor internal? Yang pertama adalah sebagai prinsip internal audit untuk menjadi acuan bagi bank dalam membentuk fungsi internal audit dalam bank. Jadi di sini bahwa auditor berperan sebagai acuan utama dalam membentuk fungsi internal audit. Yang kedua, auditor harus dapat mengakses setiap catatan, file, dan data bank, termasuk informasi manajemen. Karena informasi manajemen berkaitan dengan manajemen tingkat atas. Yang ketiga, auditor dapat memengaruhi kebijakan yang diperlukan oleh direksi. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan internal. Yang kelima, memberikan jaminan dan konsultasi dari aktivitas pengendalian perbankan. Sedangkan peran auditor internal dalam pengendalian bisnis bank, yang pertama terkait dengan akses permasalahan lebih terbuka yang berhubungan dengan komisaris. Yang kedua, auditor mampu atau auditor tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau oleh orang yang ada di sekitarnya. Ini menyiratkan bahwa auditor bersikap independen. Nah, itu merupakan peran dari auditor internal. Perbankan maupun lembaga keuangan bisa mengoptimalkan peran dari audit internal
untuk memaksimalkan kinerja dan meminimalisir terjadinya risiko. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.